Mari kita berdoa, teman-teman. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa di tengah kenyataan ada hal-hal yang membuat kami jauh. Bahkan di tengah kenyataannya Tuhan, ada kesulitan-kesulitan yang kami hadapi. Tetapi kasih setia Tuhan terus berjalan dalam kehidupan kami. Bahkan kasih setia Tuhan terus mengiringi pelayanan kami. Kasih setia Tuhan terus mendekatkan kami. Dan itu yang akan kami renungkan sebentar ya Tuhan ketika kami akan memikirkan secara khusus pelayanan mahasiswa di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Kiranya Tuhan menolong kami ketika firman Tuhan diberitakan. Kami dapat mengambilnya ya Tuhan dan dapat mengaplikasikannya baik di dalam pelayanan kami, pelayanan mahasiswa, maupun kehidupan kami secara pribadi. Pimpin pemberitaan firman Tuhan ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, meneguhkan yang sedang ragu, menguatkan, mengoreksi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, saya coba share screen. Tolong di ini dong. Masih belum? Belum bisa? Sudah, Bang. Oke. Oke, teman-teman, selamat sore teman-teman semua yang begitu jauh mungkin secara posisi, tetapi dalam beberapa jam ke depan ini dekat di mata saya, namun selalu dekat di hati. Oke, dalam rangka World Student Day, kita akan merenungkan tema far and near, jauh dan dekat, yang kita akan dasarkan dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Efesus 2 ayat 11 sampai 22, secara cepat kita akan mengekspos itu. Mari saya ajak teman-teman untuk membuka Alkitab dan saya akan bacakan buat kita semua. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu, ia mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan.
Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, teman-teman, dalam pembacaan kita ini, kita akan melihat dua tipe, far and near, yang sama sekali berbeda. Pertama, saya sebut ayat 11 dan ayat 12, saya sebut near, but far. Inilah keadaan di luar Kristus. Dan memang secara khusus ditujukan kepada dua golongan. Nah, teman-teman, surat Efesus ini ditujukan kepada jemaat Efesus yang berlatar belakang orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Dan ini untuk menyatakan suatu masalah di dalam gereja jemaat Allah, maka Paulus mengingatkan mereka akan keadaan di luar Kristus. Di luar Kristus, orang Yahudi dan orang bukan Yahudi itu ada suatu pemisahan yang secara jelas. Nah, mengapa saya katakan near but far? Teman-teman, ada satu hal yang kebalikan dengan apa yang kita gumulkan saat ini. Kita bergumul saat ini, kita jauh secara posisi. Tapi pada waktu itu near, secara geografis mereka satu, mereka berada di satu tempat di jemaat Efesus. Nah, teman-teman, ini memberikan satu kita kenyataan bahwa persoalan utama bukanlah soal geografis. Persoalan utama bukanlah soal tempat. Mereka near, dekat secara geografis, tetapi dinyatakan jauh. Ada, bahkan dikatakan ada tembok pemisah. Tembok pemisah yaitu perseteruan. Dan nanti kita lihat ayat 14-15 jelas dinyatakan tembok pemisah. Apa itu inti dari tembok pemisah itu? Yaitu hukum Taurat. Itulah tembok pemisah, perseteruan. Nah, teman-teman, maka saya tulis di sini, dekat, tetapi ada jurang yang tak mungkin terseberangi. Itulah keadaan pada waktu itu. Ada jurang, tetapi dekat secara geografis, tetapi ada jurang yang tak mungkin terseberangi. Orang-orang Yahudi dalam Taurat sangat mengagungkan sunat lahiriah. Itulah yang menyatakan mereka sebagai tanda, sebagai umat Allah. Dan mereka, tanda umat Allah itu harus masuk sebagai kewargaan Israel. Dan ada non-Yahudi. Ini pemisahan, ada jurang yang tak mungkin terseberangi antara Yahudi dan non-Yahudi. Non-Yahudi tak bersunat, tidak termasuk kewargaan Israel. Nah, teman-teman, keadaan ini, orang-orang Yahudi selalu menyebut non-Yahudi dengan sesuatu yang najis dan orang-orang fasik yang diciptakan untuk perapian neraka. Jadi mereka berelasi, mereka berada di dalam satu geografis, tetapi dipisahkan oleh satu jurang yang begitu besar. Mereka menyatakan orang-orang non-Yahudi najis dan diciptakan untuk perapian neraka. Dan orang-orang non-Yahudi juga melihat orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang diwakili orang-orang Yunani yang sangat filosofi, pemikiran, dan mereka melihat ada orang-orang hari gini masih ada orang-orang yang primitif dan tidak beradab. Itulah orang-orang Yahudi, dan relasi mereka diwarnai dengan kesombongan, kebencian, dan kepahitan, sekalipun secara geografis mereka dekat. Dan kalau kita lihat bait Allah menunjukkan perseteruan ini secara gamblang. Adanya tembok pemisah. Orang Yahudi, orang bukan Yahudi dapat memandang dan dapat melihat bait Allah, tetapi tidak boleh masuk. Teman-teman, peringatan di sepanjang bait Allah, peringatan-peringatan tegas dipasang. Ada tembok pemisah untuk melarang orang bukan Yahudi masuk. Dan jika masuk, sanksinya adalah hukuman mati. Maka saya simpulkan kemudian teman-teman,
di luar Kristus, sekalipun mereka dekat secara geografis. Ada hal yang dekat, tetapi kedekatan itu sama sekali kemudian tidak ada artinya, terabaikan oleh jurang pemisah yang begitu dekat, yang begitu besar. Dan kalau kita lihat kemudian akar dari permasalahan mereka, akar dari kenapa mereka terlibat dalam perseteruan yang begitu besar adalah perseteruan dengan Allah, keterasingan dengan Allah. Itulah akar, itulah yang diungkapkan Paulus sejak ayat 1. Tidak ada, semua orang mati terpisah dengan Allah. Kamu orang-orang Yunani dan kami juga termasuk mewakili orang-orang Yahudi. Maka teman-teman, perseteruan antara Yahudi dan non-Yahudi berlangsung terus berabad-abad. Berbagai labelisasi negatif terus bermunculan. Saling menghina sudah menjadi bagian dari relasi itu. Dan saya pikir ini mewakili seluruh keadaan umat manusia. Di dalam keterasingan dengan Allah, maka selalu walaupun ada kedekatan secara geografis, tetapi ada keterasingan, ada jurang yang sangat memisahkan. Tetapi syukur kepada Allah. Ketika manusia gagal bersatu, Allah intervensi untuk menciptakan satu umat Allah, satu masyarakat Allah yang baru. Yang walaupun nanti kita lihat ada tetap, ada realita perbedaan, ada realita jauh, namun dipersatukan dan dekat di dalam Kristus. Kita masuk ayat 13 sampai 22 secara cepat. Far and near. Ada kenyataan jauh, tetapi kita lihat ada kedekatan yang melampaui segala fakta-fakta kejauhan itu. Teman-teman, dikatakan kata tetapi itu menunjukkan suatu pembalikan, intervensi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Membalikan suatu keadaan yang tidak mungkin terseberangi. Jurang pemisah yang tidak mungkin akan terseberangi itu. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus yang dulu terpisah jauh, kini didekatkan. Nah, teman-temanku, kalau teman-teman nanti eksposisi bagian ayat 13 sampai ayat 22 itu, bagaimana kedekatan itu di tengah fakta tetap ada perbedaan dan jauh itu, diungkapkan dengan pemakaian kata damai, damai sejahtera, itu muncul 4 kali. Kemudian dua pihak yang berseteru, yang tidak mungkin terjembatani, itu sekarang menjadi satu. Kata mempersatukan dan memperdamaikan. Sekarang mari kita lihat sebagai perenungan kita, bagaimana inti atau pokok perseteruan ini dilenyapkan dan semua orang didamaikan. Yang pertama, kematian Kristus di kayu salib menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Itu yang dikatakan ayat 15. Ayat 15 menunjukkan seluruh tuntutan hukum Taurat. Bagi orang Yahudi, kamu, hai orang-orang Yahudi, kamu juga terbukti gagal memenuhi semua hukum, semua tuntutan hukum Taurat. Dan bangsa-bangsa lain juga otomatis gagal karena mereka gagal tanpa hukum Taurat. Orang-orang Yahudi gagal dengan hukum Taurat. Dan Yesus telah memenuhi semua tuntutan itu. Baik kegagalan menurut hukum Taurat maupun kegagalan tanpa hukum Taurat. Dan dengan demikian, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Yesus Kristus telah memenuhi tuntutan hukum Taurat itu. Itu yang pertama. Kematian Kristus di kayu salib merobohkan apa tadi inti perseteruan mereka antara Yahudi dan non-Yahudi, hukum Taurat. Dan Yesus Kristus merobohkan tembok pemisah itu. Yang kedua,
Dan ini kunci perenungan kita pada hari ini. Teman-teman, apa sebenarnya akar perseteruan Yahudi dan non-Yahudi? Akar perseteruan Yahudi dan non-Yahudi adalah perseteruan dengan Allah. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus telah memperdamaikan keduanya, antara Yahudi dan non-Yahudi, diperdamaikan dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan jalan masuk yang sama. Jadi itu kita lihat ayat 18. Karena oleh Dia kita kedua pihak, Yahudi dan non-Yahudi, dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa, yaitu salib Kristus. Nah, teman-temanku, di dalam Kristus Yesus, Allah mempersatukan semua bangsa. Semua bangsa melintasi jalan masuk yang sama, yaitu Kristus. Semua bangsa memasuki jalan masuk kepada Allah. Jalan masuk yang sama. Dan di jalan masuk yang sama itu, semua bangsa dipersatukan di dalam Kristus. Dalam Kristus Yesus, semua bangsa tidak lagi terasing dari Allah. Teman-temanku, apakah ini menghilangkan semua perbedaan yang berpotensi menjauhkan? Tentu tidak. Orang Yahudi tetap akan orang Yahudi yang akan terus menjalankan suatu tradisi mereka. Orang Yunani tetap orang Yunani. Rasnya tetap akan berbeda. Tetapi tetap ada kenyataan jauh di dalam berbagai perbedaan-perbedaan itu. Tetapi di dalam Kristus ada alasan kedekatan, kesatuan yang jauh melampaui perbedaan-perbedaan itu. Kalau saya mau aplikasikan bagi kita, teman-teman, betul ada fakta yang menjauhkan kita. Seperti tadi telah diseringkan oleh beberapa orang teman. Fakta menjauhkan kita. Tetapi ada satu kenyataan bahwa darah Kristus telah mempersatukan kita di dalam jalan masuk kepada Allah. Karena akar perseteruan itu adalah keterasingan dengan Allah. Maka ketika melintasi jalan masuk yang sama kepada Allah, ada satu alasan yang begitu besar, begitu dahsyat. Kedekatan dan kesatuan kita melampaui semua hal-hal yang membuat kita jauh. Teman-temanku, dan itulah kenyataan kalau kita lihat sejarah. Saya pikir sejarah tadi mulai dari ada orang yang berdoa. Itu kenapa? Apa yang membuat mereka saudara bukan, teman bukan, dari kejauhan, ras berbeda, ada sejumlah mungkin yang bisa kita daftarkan perbedaan-perbedaan. Tetapi ada kesatuan, ada kedekatan yang melampaui segala kejauhan, segala fakta yang jauh itu. Dan itulah darah Kristus. Teman-temanku, maka Dietrich Bonhoeffer dalam bukunya Hidup Bersama dia menuliskan begini. Persekutuan Kristen itu memang bukan satu ideal. Jadi jangan berharap persekutuan Kristen kita akan seragam semua. Apa arti sehati sepikir? Bukan berarti persekutuan Kristen kita ketika rapat semua akan sama otak kita. Ya enggak. Tetap ada fakta jauh, ada fakta perbedaan. Tetapi bukan satu yang ideal memang. Tetapi ini kenyataan ilahi. Allah yang mempersatukan. Melampaui seluruh hal-hal jauh kita. Kenyataan rohani. Bukan kenyataan psikologis. Kalau dunia berkata, aku bisa bersatu karena aku cocok. Aku klik dengan kamu. Aku bisa bersatu karena kita satu tempat.
Aku bisa bersatu karena kita punya satu, ada dasar kesatuan-kesatuan yang kita bisa sebutkan secara fisik, tetapi kenyataan rohani. Maka kalau saya boleh aplikasikan secara langsung kepada kita pada hari ini, ada kenyataan secara geografis kita terpisah. Ada kenyataan geografis kita tidak bisa tatap muka. Tetapi ini kenyataan rohani. Persekutuan Kristen kenyataan rohani di dalam Kristus. Melampaui berbagai permasalahan-permasalahan secara geografis, posisi, dan pandemi ini. Saya tidak meremehkan pandemi ini. Tetapi ada satu kenyataan rohani yang jauh melampaui hal itu. Dan bagian akhir ayat 19 dan 22. Kemudian Paulus menjelaskan kedekatan dan kesatuan itu. Melampaui segala fakta-fakta jauh itu. Perbedaan-perbedaan itu. Dengan membuat tiga metafora yang begitu kuat, yang berbeda. Yang pertama adalah satu warga negara. Ayat 19a. Untuk menunjukkan kita bisa berbeda-beda kewargaan negara kita. Kita bisa berbeda-beda suku. Kalau kita bicara hari ini, World Student Day, berbeda tradisi kenegaraan secara berbeda, tetapi kita satu warga negara kerajaan Allah. Kita ini mempunyai satu kewarganegaraan yang lebih utama, kerajaan Allah. Kemudian yang kedua, dari satu konsep kerajaan Allah kemudian bicara konsep yang lebih intim. Lebih intim ini. Bicara soal relasi yang lebih intim. Apa itu? Satu keluarga. Kenapa? Kita semua di dalam Kristus. Ketika kita diperdamaikan dengan Allah, kita bukan hanya dilepaskan dari hukuman, tapi hak istimewa kita diangkat, menjadi diadopsi, menjadi anak-anak Allah. Dan di seluruh dunia, di sepanjang dunia, yang walaupun kita terpisah-pisah secara geografis, kita adalah anak-anak Allah. Dan kita satu keluarga. Dan kemudian kita satu bangunan. Ini nanti bicara tentang apa? Bicara tentang misi. Bicara tentang misi dari anak-anak Allah di sepanjang masa, di segala tempat. Kita satu bangunan. Maka teman-temanku, kalau teman-teman bisa kita ambil aplikasinya kemudian. Peristiwa COVID ini memang membuat dunia pelayanan mahasiswa, bahkan dunia pendidikan, termasuk pelayanan kita menjadi sangat berbeda. Mungkin awal-awal kita asing, mungkin juga sampai sekarang kita masih terus merindukan kenyataan dulu. Kita bergumul di dalam kenyataan pandemi yang menjauhkan kita. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus, melampaui semua kenyataan yang jauh, kita memiliki suatu relasi yang begitu dekat. Warga negara kerajaan Allah. Relasi yang lebih intim. Anak-anak Allah. Satu keluarga. Dan kita mempunyai satu misi yang sama. Pelayanan. Maka mari kita lihat. Pelayanan mahasiswa secara universal. Kita berbeda-beda warga negara, tetapi kita warga kerajaan Allah. Satu keluarga dan secara khusus satu bangunan di dalam pelayanan mahasiswa. Teman-teman, maka saya terinspirasi dari video yang kalian katakan kemudian. Kita satu keluarga Allah. World Student Day ini menggemakan kita boleh jauh secara posisi. Pandemi ini menjauhkan kita. Hey, we are children of God. Kita semua anak-anak Allah. Allah Bapa kita. Kita semua anak-anak Allah. Melampaui segala tempat dan geografis. Kita semua adalah anak-anak Allah. Ini satu relasi yang begitu dekat. Tetapi kemudian di dalam Kristus Yesus kita dipersatukan sebagai satu bangunan. Fondasi dan batu penjuru itu sudah diletakkan. Pembangunan sedang berlangsung dan proses pembangunan itu terus berlangsung.
Kita anak-anak Allah, tetapi kita dipanggil. World Student Day ini menunjukkan semua kita dalam pelayanan mahasiswa. Kita dipanggil. Saya pakai kalimat dari kalau nggak salah ESV ini kalimat seperti ini, being joined together, untuk bertumbuh, untuk pembangunan tubuh Kristus, bertumbuh di dalam pembangunan tubuh Kristus. Bahkan lebih lanjut kemudian teman-temanku, di dalam Kristus Yesus Allah mempersatukan semua bangsa. Kita semua melintasi jalan masuk yang sama. Kita semua memiliki misi dan tujuan Allah yang sama, kerajaan Allah. Kalau di bagian kedua tadi, pembangunan tubuh Kristus. Tetapi kemudian bagian ketiga ini, ingat pembangunan kerajaan Allah. Bagaimana tadi seperti video. Bagaimana gospel. Bagaimana Injil. Bagaimana nama Kristus. Terus diberitakan di dalam dunia pelayanan mahasiswa. Secara universal. Kita terus berjalan. Bagaimana membangun kerajaan Allah di dalam dunia mahasiswa. Bagaimana melalui dunia pelayanan mahasiswa. Gospel, Injil akan berdampak bagi dunia ini. Teman-teman, maka World Student Day ini mengingatkan kita akan misi kita sebagai saksi Kristus untuk membawa dampak bagi dunia ini, untuk for the kingdom of God. Maka sebagai aplikasi terakhir bagi kita, teman-temanku, kita semua dipersatukan dengan melintasi jalan masuk yang sama. Oh, ini poin yang sangat penting. Ayat 18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Allah. Kita dipersatukan dengan melintasi jalan masuk yang sama, yaitu Yesus Kristus. Dan ini membawa saya mengingatkan kepada Ibrani 10 yang juga berbicara tentang jalan masuk yang sama, yaitu Yesus Kristus, imam besar sebagai kepala rumah Allah. Maka atas dasar Ibrani 10 itu kemudian, karena kita telah mempunyai jalan masuk kepada Allah, yaitu Yesus Kristus. Semua kata, saya senang dengan Ibrani 10 ini menggunakan kata kita. Ini menunjukkan suatu konsep tubuh Kristus, tidak hanya berbicara individu. Maka kemudian apa panggilan? Karena kita mempunyai jalan masuk yang baru kepada Allah. Maka yang pertama, teman-teman tadi sharing, wow semua makin sulit. Ada panggilan kita. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Di dalam banyak hal. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemi ini. Karena kita telah mempunyai jalan yang baru. Yaitu dalam Kristus. Akses kepada Allah. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Apapun pergumulan teman-temanku. Wow, pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Tadi ada yang sharing soal kesulitan di dalam studi. Bahkan para alumni-alumni baru kesulitan mencari pekerjaan di masa pandemi ini. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tetapi yang menarik kemudian teman-teman. Dan marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini ajakan kemudian. Untuk kita saling mendorong, saling memperhatikan. Tidak hanya dibatasi bahkan oleh PMK kita. Tidak hanya dibatasi oleh wilayah. Tetapi hari ini, kita akan saling memperhatikan pelayanan mahasiswa sedunia. Dan teman-teman mungkin kemudian berbicara, lalu bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita saling memperhatikan di tengah-tengah keadaan kita nggak bisa bertemu, secara posisi kita dipisahkan. Wow, kemudian menarik teman-teman. Ada satu kasih karunia Tuhan yang mendekatkan dan mempersatukan kita di tengah keadaan kita terpisah secara geografis. Apa itu? Ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap
Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah. Dan itulah ibadah dan doa. Maka ketika kita akan melakukan persekutuan doa hari ini, ajakan pertama, mari kita teguh pada pengharapan. Mari kita saling menguatkan, saling mendorong, saling memperhatikan, terutama di tengah-tengah kondisi. Lalu bagaimana kita melakukannya? Marilah kita menghadap Allah. Itu jalan utama. Mari kita menghadap Allah di dalam doa. Itu adalah bentuk, itulah panggilan kita. Teman-teman, buku yang lama, tahun 86 ini. Wesley L. Duell menjangkau dunia melalui doa. Dia berkata, melalui doa, Allah telah memberi Anda jalan untuk membuat kehadiran Anda menjadi berarti. Yaitu cara untuk menjadi teman yang sejati di dalam pekerjaan kerajaannya. Tentu kita nggak bisa berada di Jepang hari ini. Kita nggak bisa berada di Amerika Latin. Jangankan di Amerika Latin, di Depok aja kita nggak bisa hadir. Tetapi ada jalan untuk membuat kehadiran Anda bisa hadir. Yaitu menjadi teman yang sejati dalam pekerjaan kerajaannya. Pada waktu itu Billy Graham lagi terkenal, teman-teman. Dan buku ini diawali dengan ini. Melalui doa, Anda dapat berdiri di samping Billy Graham. Pada saat dia sedang mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Dimanapun di dunia ini. Dan saya ajak aplikasinya. Teman-teman kita terpisah secara geografis. Tetapi melalui doa, kita bersama-sama bergandengan tangan. Untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan mahasiswa. Untuk kerajaan Allah. Saya rindu hari ini kita berdoa tidak hanya rentetan kata-kata yang begitu saja keluar. Tetapi ketika kita mendoakan teman, mendoakan pelayanan mahasiswa lain, mendoakan PMK, bahkan mendoakan pelayanan mahasiswa sedunia, engkau sedang berjuang bersama. Engkau sedang menangisi bersama di dalam pelayanan itu. Richard Foster, Celebration of Discipline. Dalam bukunya itu dia mengatakan, teman-teman, tidak ada kasih yang lebih dalam sebenarnya mengasihi melalui doa. Dia tuliskan, jika kita sungguh mengasihi orang, maka kita akan menginginkan agar mereka mendapatkan jauh melebihi apa yang dapat kita berikan kepada mereka. Dan hal ini membawa kita kepada doa. Doa syafaat adalah cara mengasihi sesama manusia. Engkau mengasihi pelayanan mahasiswa di berbagai belahan dunia atau PMK lain? Doa. Saya rindu kita mendoakan itu hari ini. Ketika kita masuk di dalam persekutuan doa, adalah pernyataan. Teman-teman, saya sering kali berkata di dalam pelayanan kita. Teman-teman sekarang susah, bagaimana KTB, bagaimana kelompok kecil. Ya, kita bisa gunakan menyapa mereka. Tetapi tidak ada hal yang jauh lebih besar yang dapat kita lakukan. Selain berlutut. Mendoakan, menyebut nama mereka satu persatu di dalam doamu. Dan di dalam doa akan terjadi kedekatan. Akan terjadi kasih. Dan ketika engkau mengasihi dia, itu kayak suatu rantai ini. Ketika engkau mengasihi dia, maka engkau pasti akan mendoakan dia. Bagaimana kita dekat dengan pelayanan yang begitu luas ini, pelayanan mahasiswa begitu luas, mari kita doakan. Dan ketika kita mendoakan, kita akan mengasihi dia. Dan ketika kita mengasihi, maka tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan selain berdoa. Kiranya Tuhan memberkati. Pada hari ini ketika kita melakukan persekutuan doa, kita sedang berjuang bersama. Kita berada dalam geografis yang jauh. Pandemi ini menjauhkan kita. Tetapi jalan masuk. Kita telah melintasi jalan masuk. Dan di dalam jalan masuk itu, kita dipanggil untuk menghadap Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan secara khusus untuk pelayanan mahasiswa.
pelayanan mahasiswa, seperti video yang kami lihat tadi Tuhan. Itu telah menunjukkan kepada kami, meneguhkan kepada kami firman Tuhan pada hari ini. Ada satu kenyataan melampaui segala perbedaan-perbedaan, melampaui segala hal-hal yang membuat kami jauh. Darah Kristus telah mempersatukan kami. Darah Kristus telah mendekatkan kami. Kami beroleh melintasi jalan masuk yang sama kepada Allah. Dan di dalam jalan masuk itu ya Tuhan, kami dipanggil untuk setia, saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasehati, saling mendukung, saling meneguhkan. Di dalam jalan masuk itu ya Tuhan, kami dipanggil untuk tegur terus di dalam segala keadaan mempunyai pengharapan yang teguh di dalam Kristus, sebab Engkau yang menjanjikannya bagi kami adalah setia. Dan di dalam jalan masuk itu ya Tuhan, yaitu Kristus sendiri imam besar kami dipanggil untuk menghadap Allah, untuk saling mendoakan. Maka ketika hari ini ya Tuhan kami saling mendoakan, saling mendukung dalam doa, kiranya itu satu pernyataan. Kami saling mengasihi, kami dekat, kami satu. Walaupun secara geografis, walaupun pandemi ini memisahkan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.